Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat goes, kali ini gue masih deg-degan sebetulnya. Nggak percaya tapi nyata. Kenapa? Karena gini, gue grogi terus terang lor. Beliau ini salah satu yang gue idolakan. Dari subscribe-nya baru 200-300 sampai sekarang udah mau 10.000. Gue udah ngikutin dan gua terpesona dengan beliau. Tiba-tiba gitu malam ini ada di sini, kita syuting malam ya kan di podcast NMTV. Siapa dia lor? Om Ganes. Rock and roll. Secara lor, gua bersyukur banget ya kan Om Ganes bisa sampai ke sini. Om, ceritanya Om Ganes sampai ke sini dari rumah itu gimana Om tadi? Katanya sempat nyasar tuh Om. Ya, jadi tampaknya malam ini gua jadi musuhnya Google. Entah kenapa mau berangkat ke sini, Iya. udah bener titiknya. Iya. Tapi mungkin karena macet, Google bilang lewat Kedoya deh, kayaknya gitu. Om dari mana sih Om sebetulnya Om? Dari Jagakarsa. Jagakarsa kok kelihatan Kedoya? Lewat Terus? Kedoya, kata Google lewat Kedoya. Nyampe sana kayaknya macetnya udah beres. Google bilang balik lagi deh. Mundar mandir. Aduh, asu tenan. Sebel rasanya. Oke, Gitu. Om Ganes. Siap. Om Ganes ini sebetulnya, mohon maaf nih, saya mau ngulik gini Om. Jadi supaya kita tahu Om Ganes itu sebetulnya basicnya apa, ya kan? Selama ini kan kita tahu kalau teman-teman yang suka MTB nonton konten Rock and Roll Daddy, ya beliau seorang vlogger. Tapi dalam hal ini kan kita harus tahu sebetulnya kegiatan harian beliau apa. Bocorannya sih katanya beliau ini seorang sutradara. Secara ya kan, sutradara itu kan banyak. Ya, sutradara apa toh Om Ganes ini sebetulnya? Pertama-tama, Ya, saya ucapkan terima kasih untuk undangannya. sama-sama Om. Sebuah kehormatan bisa hadir di NMTV. Alhamdulillah. Ini bakal jadi stasiun TV gede nih. Amin. Aminkan lor ya, amin. Terus Oke, saya sebenarnya seorang sutradara film iklan. film iklan. Istilahnya TVC, TV komersial. Oke. Jadi banyak iklan-iklan TV yang tayang di TV tuh, itu harus ada yang bikin kan? Nah, yang Betul. bikin itu saya. Masya Allah, Gitu. luar biasa. Nah, dari seorang sutradara yang secara, wah itu kan sudah cukup lah ya kalau untuk financial. Waduh. Kayaknya udah lebih dari cukup. Kok ujuk-ujuk bisa jadi seorang vlogger? Apakah berawal memang dari sebuah kata hobi, iseng, atau memang diniatkan untuk suatu tujuan bisnis Om? Nah, sebenarnya awalnya gara-gara aku tuh keracunan mountain bike. Oke, Keracunannya sendiri lagi, nggak ada yang ngeracunin. nggak ada yang ngeracunin ya. Gara-garanya mau bikin iklan Mm-mm. tentang motor matic tapi yang bisa off-road. Oke, Nah, ketika lagi bikin itu cari reference dong. Ini shot-shot yang bagus kayak gimana. iya, Dapatnya justru shot-shot dari mountain bike. oke. Nah, disitulah keracunan sendiri gitu. Tapi sudah punya sepeda? Belum. Oke. Sepeda itu terakhir punya itu clunker justru. Apa namanya? Mbahnya mountain bike. Oke. Cruiser. Nggak pernah tertarik mountain bike. Tapi gara-gara lihat reference itu jadi keracunan. Udah deh. Bikin iklan. Selesai bikin iklan, presentasi dan sebagainya. Main sepeda Main gitu. sepeda. Terus awalnya apa namanya? Pakai Polygon Premier 4. Nah, Kayaknya Premier itu sepeda sejuta umat kali ya. itu baru sejuta umat. Teman-teman yang sudah datang ke sini rata-rata jebolan Premier semua. Ternyata Om Ganes lor ya jebolan Premier juga gitu. Terus dipakai loncat-loncatan dan sebagainya. Terus, Premier dipakai loncat. iya. Temennya Om Rio dong berarti. Nah, makanya terus aku tuh kayaknya bukan sepedanya deh buat loncat-loncat. Lalu mulai pindah akhirnya beli Yeti ASR 7. Wow. Nah, murah meriah lah itu. Apa namanya? Untuk sebuah full sus dia murah meriah. Iya. Lalu lihat video-video mountain bike. Oke. Ini kok keren-keren ya? Iya. Saya tuh harusnya bisa sekeren itu Iya. gitu. Nah, itu mulai. terus. Mulai. Itu Dari tahun berapa Om? Boleh tahu nggak Om? 2017. 2017. Oke. 2017. Berarti saya harus sungkem dulu senior. Karena saya 2019 Om. Oke. Sebentar. Semua setelah masa Covid yang main sepedanya dari sebelum Covid Oke.
sudah bisa dianggap senior banget. Karena setelah masa COVID ini banyak sekali pesepeda pemula. Sangat banyak Om. Oke, nanti kita bahas juga itu Om, ya kan. Tapi terusin cerita yang tadi. Nah itu setelah akhirnya ngelihat banyak video-video mountain bike keren-keren, aku berpikir gua harus sama kerennya, minimal tuh sama kerennya. Om kan udah keren banget Om. Di sepeda. Kalau depan kaca paling keren sendiri. Ya iya yang ngelihat sendiri. Secara gua kan ngelihat Om Ganesh itu kan di YouTube dengan gaya rock and rollnya, serem, ganas, galak. Jadi gue punya karyawan ada beberapa orang itu semua udah subscribe-nya Om Ganesh. Pas tahu katanya Om Ganesh mau datang, itu ada yang mau nginep pengen ngelihat katanya, ya kan? Om, emang bener mau ngundang Om Ganesh? Iya, ntar malam datang. Wah Om nungguin ya. Kenapa emang? Kan galak, ntar udah apa-apain. Tapi ternyata orangnya enggak. Luar biasa, ganteng, ya kan, terus murah senyum. Ya banyak lagi lah. Ya alhamdulillah sih udah tua, kalau masih muda mah gue jodohin. Terus Om, ya Om. Ya itu akhirnya mulai cari tahu gimana sih filmmaking di sepeda. Karena filmmaking di sepeda itu beda sama kalau aku bikin iklan motor misalnya. Bikin iklan motor itu aku berada di luar motorisnya dan aku shoot. Sementara kalau di sepeda, akulah si pelakunya, kameramennya aku juga, yang bikin cerita aku juga. Gimana sih caranya? Nah, dari situ aku ngulik. Gitu. Akhirnya beli kamera, mulai invest di 2 action cam awal tuh. Oh, awal pakai handphone kok. Pakai handphone ya? Pakai handphone taruh sini. Terus akhirnya mulai nyari action cam. Tadinya mau pakai GoPro, cuma belum ada stabilizer. Sampai akhirnya nemu yang 360. 360 cam yang aku punya tuh Rilo Cam. Akhirnya pakai itu. Lalu ke GoPro. Udah 2 itu sampai sekarang. Om, konten-konten Om Ganesh itu kan menurut saya luar biasa. Ajib. Biasa aja. Konsep. Ya secara memang sutradara. Ya, tapi di sini ini kan beda mountain bike. Dia lebih banyak ke aksi. Di saat kita sebagai rider harus bikin konten dengan hasil yang bagus, kan kita sendiri yang mengendalikan semua itu. Dan gue ngerasain, ya kan. Tapi kan secara hasil akhirnya itu luar biasa. Itu gimana sih caranya bisa menghasilkan gambar yang bagus bagi-bagi ilmu, Om Ganesh? Kalau gambar bagus kan sebenarnya relatif ya. Cuma ada beberapa basic. Aku tuh punya basic apa ya? Framing, basic komposisi, ilmu-ilmu itu yang dibawa udah sekitar 10 tahun. Dan akhirnya menjadi refleks gitu. Ketika akhirnya aku ngambil gambar, kok komposisinya kurang ya, kok framingnya nggak enak ya, itu aku ulang. Sampai akhirnya, oh begini toh cara ridingnya, begini toh cara pasang kameranya supaya framing yang aku mau tuh terjadi gitu loh. Udah, akhirnya sampai ke formula itu nemunya lama Om. Ada 6 bulan itu nemunya. Baru dapat film. Baru dapat, nih gini nih. Karena kan aku pelakunya sendiri kan. Wah, akhirnya pas nemu, udah jadi template. Aku lock lah semuanya gitu loh. Harus seperti ini gitu. Satu lagi Om, thumbnail Om Ganesh ini menurut saya dahsyat sekali. Dan itu menentukan untuk seorang konten kreator. Kita berbagi Om ya, nggak usah pelit ilmu. Dan kebanyakan mereka mentah di konten itu nggak ditonton, padahal isinya sebetulnya bagus. Karena casingnya sendiri udah nggak bagus. Ya aku sendiri Om. Jadi bikin thumbnail itu nggak pernah bagus. Ya sorry ya teman-teman editing yang ada di sini yang kalian bantuin saya. Kalian selesai kritik, kapan kalian bisa bikin thumbnail sebagus Om Ganesh? Belum waktunya Om, lagi belajar gitu. Tapi itu suatu motivasi yang saya bangun. Karena saya mengaku itu bagus. Jadi kalau bagus, ya saya harus bilang bagus. Itu bagus sekali Om. Terima kasih. Jadi Om Ganesh itu bikin ya konten sederhana banget, tapi apa itu di thumbnail itu dilihatnya kayaknya gua nungguin banget nih Jumat pagi kapan dia seperti itu Om. Ya karena memang Om Ganesh itu punya kemasan thumbnail yang luar biasa ajib. Itu gimana cara bikinnya? Jadi sebenarnya kalau orang bikin thumbnail tuh diniatin ya. Aku tuh mau mencoba berusaha untuk selalu jujur. Jadi kalau bikin thumbnail diniatin itu jadi aku ngerasa nggak organik.
Jadi semua thumbnail yang aku bikin ngambil benar-benar capture dari videonya. Apa yang ada di dalam? Apa yang ada di videonya, Oke. emang real gerakannya akan seperti itu, posenya seperti itu, ya udah tak capture, tak masukin Photoshop. Oke. Di situ baru aku mainin. Jadi gini Om, kan saya pernah beberapa kali bikin, oh ini buat thumbnail bikin, dan ternyata nggak nyambung. Dia lebih nyambung dengan apa yang ada di capture. Iya. Setuju. Oke. Lanjut Om. Om ini sebetulnya dulu sekolahnya apa toh Om? Kok bisa jadi sutradara? Apa memang sudah hobi dengan ulik-ulik tentang perfilman gitu? Enggak, justru sekolah sangat nggak nyambung. Apa? Aku sekolah itu desain produk Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Desain produk tuh ngedesain produk dari tusuk gigi sampai kapal terbang. Itu desain produk tuh seperti itu. Jadi yang mengemas kayak dari tableware, kemasan ini, sepeda, mobil. Lulusan kami itu ada yang ngedesain tank. Baja. Kerja di Pindad sekarang. Wow. Terus masih ada? Masih. Nanti saya minta satu boleh nggak itu? Apanya? Tank bajanya itu. Bawa sini gitu. Terus sepeda banyak. Buat tambah ke bike park. Yoi. Off-road beneran. Juara. Drop ditembak-tembakin. Hancur lebur. Gak akan bener. Terus. Jadi awalnya dari desain produk. Tapi hati tuh sebenarnya tuh bukan itu. Hati tuh aku pengen mendesain sesuatu yang bikin rasa di orang. Oke. Jadi kalau orang melihat desainku, dia tuh ada emosi yang keluar. Iya. Apakah mau nangis, mau seneng, mau terharu, apapun. Dan akhirnya aku nemuin untuk bisa mendesain itu adalah mendesain film. Oke. Gitu. Kaitan ini seni. toh. Gitu. Kaitan seni ya. Yes. Jadi memang kalau sudah bicara seni, itu kan udah nggak ada nilai nominal lagi di situ. Kita puas dengan karya kita, ya itulah kepuasan kita. Oke. Keren banget. Jadi larinya ke film, sekarang bikin jadi konten kreator YouTube di dunia MTB. Yang kemarin-kemarin sebelum corona, secara MTB itu, aduh sepeda apaan sih? Yo nyepe-nyepein badan aja. Ya kualat sekarang yang pada ngomong kayak begitu, ya kan? Sampai ngantri-ngantri di toko sepeda pengen beli kagak ada. Ya alhamdulillah, emang sebelumnya kita udah main sepeda Om ya. Tapi buat teman-teman yang baru main sepeda, ini ada tamu yang sangat spesial dan ini senior kita. Seperti tadi dibilang sama beliau, walaupun baru, tapi sebelum COVID kita udah main sepeda, ini senior. Otomatis. Ya, senior itu nyata kawan. Kata Mas Ageng begitu. Iya. Itu masuk komunitas dia di Oblak loh kita. Oh ya? Di ospek kita. Iya. Wah, nanti dia tak ospek secara kehidupan. Di kehidupan yang nyata, bukan di komunitas sepeda doang. Mas Ageng. Oke, Om. Yes. Boleh mungkin ada masukan apa kepada teman-teman yang baru main sepeda kaitan dengan, saya harus sebutkan di sini titiknya supaya nanti penyampaiannya jelas. Bersepeda di jalan raya mereka bercanda. Ada beberapa video yang bisa jadi referensi dan fatal sampai ada yang meninggal di tempat. Terus tidak menggunakan helm, berkumpul memakan badan jalan terlalu banyak, ya kan? Nah, saran dari Om Ganes selaku konten kreator yang sudah lebih dulu main MTB, secara mereka adalah sahabat kita, saudara kita. Satu sepeda berjuta sahabat, itu konsep, itu mutlak. Kalaupun memang mereka salah, saya hakul yakin itu salah. Tapi membuli, terus memaki, mencaci kan nggak selesai Om. Ya tugas kita nih sebagai konten kreator, bagaimana memberikan edukasi dengan cara kita masing-masing. Saya minta Om Ganes secara spesial berikan edukasi kepada teman-teman yang memang mungkin belum mengerti. Jadi gini, kita tuh bangsa beradab. Bangsa Indonesia itu bangsa yang beradab. Kita memang pengen fun, kita pengen main seru-seruan, tapi kita punya adab. Makan aja kita punya adab. Betul. Nggak mungkin dong kita makan pakai kaki, itu kan nggak mungkin. Sepakat. Sama seperti ketika naik sepeda, ada adabnya, ada
Lu harus ngehormatin orang sekitar. Lu harus ngehormatin orang di belakang lu. Lu harus menghormati diri lu. Jaga safety-nya kayak gimana, safety mindset-nya gimana, safety riding-nya gimana, safety gear-nya kayak gimana. Itu harus dipelajari di depan. Setiap hal di muka bumi ini tuh punya adabnya. Dan itu bisa dipelajari. Bisa di channelnya NMTV, bisa di channel gua, bisa di channel banyak orang tuh yang kita tuh ngeluarin banyak sekali tips and tricks, ilmu-ilmu untuk bisa bersepeda dengan nyaman dan aman. Baik dan benar. Yes. Karena kalau misalnya kita mau sembarangan, lu mendingan di bike park kalau mau sembarangan. Iya, nyusut sendiri. Sendirian, nyusup. Jadi ketika lu nungging pala bocor nggak ada yang nolongin. Nah, di bike park sendirian. Sepakat, Om. Daripada ketika di jalan itu fasilitas umum. Nyusahin orang lain, Om. Jatuh nyusahin orang. Iya, bener. Mungkin kita sih nggak peduli pala bocor ya. Iya. Tapi orang jadi harus bantu-bantu. Aduh, come on lah gitu. Iya, jadi secara lur, teman-teman sobat goes. Ini kalau Om Ganes memang lebih berani untuk berbicara frontal, tegas, tapi tujuannya memang membangun sebuah kebaikan. Iya. Adab kedepankan untuk kebaikan kita bersama. Kalau memang Anda suka bersepeda dan fun bike, ya tetap gunakan lajur yang di tempatnya. Kan kalau peraturan kemarin yang mau dikeluarkan, tidak boleh melebihi 2. Tidak boleh bercanda. Yes. Secara kalau main di bike park nih teman-teman yang belum pernah main ke bike park, ceritanya ya buat teman-teman yang masih newbie. Kata guru saya, suhu saya yang ngajarin saya main sepeda, kalau lagi pilek, lagi flu, lagi ingusan, itu ingus lagi meler aja jangan lo lapin. Iya. Karena apa? Fatal. Lepas tangan selesai. Nengok dikit mental. Di jalan raya pun sama, apa bedanya? Sepeda itu secara banyak kecil ya, Om. Iya. Sepakat ya, Om ya. Itu dipakai buat bercanda-bercanda gitu loh. Lah kalau nyungsep lah kepalanya aja nggak pakai helm gitu. Iya. Apalagi maksudnya jalan raya. Kita tuh kalau di bike park mungkin di tanah ya. Ada empuknya, akar dan sebagainya itu masih empuk lah. Lah kalau di jalan kan aspal. Iya, diparut gitu ya. Aspal, beton, trotoar, pintu mobil besi. Nggak ada yang lembut satupun gitu loh. Jadi tolong deh kurang-kurangin gitu main-main di jalan raya gitu loh. Ya kalaupun memang mereka masih mau main, tentunya dengan aturan-aturan yang masih tetap dipakai, insya Allah sih sebetulnya aman-aman aja. Bahkan di negara-negara yang sudah maju itu sampai pemerintahnya memberikan subsidi kepada rakyatnya untuk mau bersepeda. Jadi kemarin kan ada isu masalah pajak ya. Katanya sepeda mau dipajakin, tapi kan ada klarifikasi dari pemerintah katanya nggak ada. Kita hanya membuat regulasi. Ya kan? Artinya kalaupun ada juga tentunya kan mungkin ada catatan-catatan yang akan dibuat oleh pemerintah yang tidak serta-merta itu akan merugikan rakyat. Iya. Saya sepakat sekali. Tapi kan setiap isu yang ada udah langsung digoreng. Secara sepeda kan sekarang lagi rame, Om. Ada orang yang nggak suka misalkan dengan bisnis sepeda itu sendiri bikin isu. Ya bisa-bisa aja. Bisa aja. Artinya kita harus pandai dan cerdas menyikapi satu isu. Sepakat ya, Om ya? Sepakat. Nah sekarang kalau memang mau dipajakin dan pemerintah yang sudah mengeluarkan aturannya, bisa nggak sih kita ngelak? Sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau soal pajak nih, sebenarnya ini terlepas dari bener apa enggaknya ya pajak sepeda. Tapi aku kok ngerasanya logis-logis aja kalau mau dipajakin. Karena kita menggunakan fasilitas umum itu juga. Kalau di bike park? Kecuali bike park ya. Jadi ini kalau mau dipakai buat di jalan raya, kayaknya memang logis untuk dipajakin. Seperti zaman dulu tuh ada peneng gitu kan. Tapi pasti kecil lah pajaknya, setahun paling berapa? Paling 5.000 perak gitu misalnya. Tapi dengan pajak otomatis tuh ada hal-hal yang menyertai tuh. Apakah kita harus ngikutin aturannya? Apakah ada asuransinya? Itu bisa. Jadi kalau kita dituntut untuk dipajakin, otomatis negara juga harus ngasih sesuatu dong. Ada timbal balik. Yes. Oke, sepakat. Lu pakai jalan raya, ya otomatis lu harus ada pajaknya. Tapi tenang aja, lu gue lindungin, lu gue ini kayak gitu. Emang kemarin kan teman-teman sempat agak resah sih. Loh, sepeda kok mau dipajakin ini kepiye toh gitu kan? Ya
banyak yang DM nanya juga, Om, kita kan belum ada klarifikasi resmi. Jangan membuat satu pernyataan yang malah akhirnya nanti akan membuat runcing permasalahan ini. Iya. Belum ada kok yang resmi yang saya tahu. Tapi kalau memang ada, tolong sumber beritanya biar nanti kita sama-sama baca dan kita kaji dengan teman-teman yang lebih memahami. Sebetulnya benar apa enggak sih gitu kan. Ya kalau ini kan obrolan kosong, artinya sesuatu yang kalaupun memang itu harus dipajaki, ya Om Ganes punya pandangan dan saya juga punya pandangan, teman-teman punya pandangan, sah-sah saja. Kembali lagi kan yang punya kewenangan adalah pemerintah. Masalah pajak, Om. Oke, sekarang kita bicara masalah di Bike Park. Kan kemarin itu kan banyak banget ditutup, Om. Secara new normal. Dan kita kan bikin kontennya ya, new normal. Tapi hari ini tanggal 9 di bulan Juli. Yes. Tadi saya baca berita begitu dahsyat. Penularan virus corona itu menemui titik yang dahsyat di hari ini. Rekor. Detik.com saya baca. Miris, Om. Anak saya bilang sama saya, ya mau ketemuan sama teman-teman. Saya nggak kasih. Tapi teman-teman boleh, mereka. Saya sampaikan ke anak saya tapi ini kita ceritain. Kak, anak pertama. Mereka keluar, ya kan? Mereka punya prinsip sendiri. Tapi bicara keadaan ini belum aman. Yes. Ini dibuka karena faktor ekonomi, bla 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 dan segala macam. Ya kan? Karena orang harus makan, karena ini karena dan itu. Kalau memang tidak sesuatu yang penting, tidak usah diam di rumah, jauh lebih baik. Betul. Bike Park sudah mulai dibuka, tapi ada yang masih belum dibuka. Kalau nggak dibuka juga kan kucing-kucingan tetap berjalan, Om. Nah, saya pengen tanya nih Om Ganes punya pandangan seperti apa baiknya nih Om menyingkapi tentang kan olahraga sepeda secara yang lebih aman, Om. Lebih aman. Ada social distancing, jarak dan tidak berkumpul seperti nge-gym kan kita nggak bisa. Yang sepak bola kan adu fisik, futsal sama aja gitu. Lari ya mungkin opsi, bosen kan gitu. Nah ini sepeda, makanya kan sepeda kan animonya kan tinggi sekali. Ya kenapa saya bilang sepeda? Karena memang orang mungkin sepakat dengan kata-kata itu. Nah pandangan dari Om Ganes lebih baik nih kalaupun memang new normal ini belum sebetulnya normal, apakah itu Bike Park lebih baik dibuka ataukah tetap ditutup? Berat ya pertanyaannya ya. Pertanyaan berat karena urusannya sama perut banyak orang gitu kan. Sepakat, Om. Jadi gini, kalau menurut saya kitanya yang sebagai riders, kita sebagai goeser yang harus tahu diri. Mawas diri. Ikuti aturan protokoler. Betul. Jadi ada yang ketika dibilang, oke, mungkin naik sepeda itu memang otomatis terjaga jaraknya. Sepakat. Tapi ngejaga jarak atau protokol COVID itu belum jadi refleks di kita. Belum jadi sesuatu yang otomatis kita kerjain gitu loh. Cuci tangan masih suka lupa, pakai masker masih suka lupa, gitu-gitu deh. Dan kalau itu belum, ya mendingan nggak usah gitu. Atau mungkin belum jadi refleks, tapi make sure masuk Bike Park ikutin aturannya. Itu jawaban yang sangat cerdas, Om Ganes. Jadi terlepas kemarin Bike Park masih pada tutup, Om. Saya termasuk orang yang masih nyolong-nyolong datang. Sama. Orang ada kontennya, colong-colong goes. Ada aksesnya juga. Karena memang ya kita merasa justru lebih aman. Karena kan kita juga butuh olahraga. Beda dengan waktu itu memang betul kita harus lockdown. Kita harus di rumah, totalitas. Bikin kontennya depan rumah. Om juga bikin kan? Tos lagi gitu. Karena kita ingin memberikan contoh kepada semua masyarakat seluruh Indonesia bahwa itu nggak boleh, ya kita ikutin nggak boleh. Tapi kalau pada akhirnya memang yang ini boleh, yang ini nggak boleh, akhirnya kan kita pinter-pinter bagaimana kita mawas diri dan menjaga diri mengikuti protokolnya kesehatan. Makan kudu makan. Udah makan kita nggak olahraga numpuk ya jadi penyakit. Ya kan? Ya seperti itulah mungkin Om ya. Jadi bagus sih. Kalau sekarang dibuka menurut pandangan saya Om, Bike Park dibuka itu jauh lebih bagus. Tentunya tidak mengabaikan protokol kesehatan itu sendiri. Kalau nggak dibuka efeknya akan menumpuk Om. Iya. Sekarang kalau orang udah datang secara mau disuruh pulang gimana? Yang kejadian di UI kemarin. Nah, kejadian toh? Itu ada nggak tahu 1.000 atau 1.500 orang mau masuk. Masya Allah. Tutup, jebret. Budalan semuanya ke CFD. Podoai toh? Lebih parah toh? Tempatnya mungkin akan lebih nggak terbuka dibanding dengan di Bike Park itu sendiri gitu. Oke, Lor. Nih kalau mau dibahas banyak banget nih sama Om Ganes.
Tapi secara nanti akan ada episode-episode berikutnya. Jadi Yes. NMTV akan mengundang semua teman-teman konten kreator YouTube untuk ngobrol di sini, duduk di sini dan bercerita tentang pengalaman dan pandangan-pandangan untuk pergoesan di Indonesia ke depannya bagaimana. Om, saya mau tanya. Ada nggak niat, visi, misi ke depan untuk membuat sesuatu yang berarti buat per MTB-an di Indonesia? Secara Om Ganes kan seorang produser. Jadi gini, Oke. aku tuh punya impian untuk membuat sebuah film feature presentation lah atau featurette tentang mountain bike. Oke. Kenapa? Karena Indonesia itu ini tak buka di sini ya. Boleh, harus dibuka. Ini ideku. Indonesia terkenal dengan Kekayaan alamnya. puncak gunung yang banyak. Itu memang, aduh Om, saya mau datang ke gunung karena itu Om. Kita bisa pilih misalnya The Indonesian Seven Summit. Oke. Bikin 7 episode Wow. dari 7 gunung besar di Indonesia. Wow. Kita main di situ. Pengen banget bikin. Dan karena itu tuh Kayak dokumenter gitu ya? kayak dokumenter. Lalu lempar semuanya ke sosial media atau ke YouTube. Sehingga orang di luar tuh nggak cuma ngelihat mountain bike is ours. Tapi ternyata orang Indonesia gila-gila ya. Keren-keren ya. Ternyata di Indonesia treknya beda-beda ya. Oh, lebih serem Om. Iya, ada yang tanah merah, ada yang tanah vulkanik, ada yang Batu-batu tok. batu-batu. Ada yang akarnya udah dari cicit sampai kakek. Yes. Buyut bahkan. Gimana caranya mindahin Mekahnya mountain bike yang dari Whistler, kita pindahin misalnya ke Rinjani. Jadi mereka yang datang ke kita, Yes. bukan kita datang ke sono. Yes. Secara mahal ongkosnya ya. Oke. Sepakat gak Lur? Jadi mendingan mereka yang datang. Mereka yang datang. Nah ini kalau ada orang-orang yang punya potensi untuk membuat Indonesia itu dikenal oleh dunia dari per MTB-an, selayaknya kita aminkan itu bisa terwujud Lur. Sepakat? Kemarin saya ada tamu Om Rio. Ya. Om Rio Permana Jaya itu yang bantu bikin video saya waktu itu dengan Lela. Itu satu-satunya perempuan yang bikin saya teler Om. Asli Om, ambruk 1 minggu gitu. Gue tak buka aja di sini Fer. Itu atlet kok. Ya iyalah lawan atlet. Lah saya dengan egonya gue kan cowok. Itu serius loh. Ternyata nggak boleh sombong di pipeback dan gue sombong di situ. Nyungsep seminggu Om. Saksinya Om Rio. Jadi Om Rio juga pernah punya pandangan dan niat cita-cita disampaikan di sini di podcast ini sama seperti Om Rio. Iya. Itu andaikan ke depan kita dikumpulkan oleh Allah di sini dari satu meja ini di studio ini ngomong satu kan kalau satu berani tambah satu berani, wow kan super berani gitu dan akan lebih cepat gitu loh. Yang ini niatnya, yang ini caranya, yang ini konsepnya, yang ini duitnya, yang ini kan gitu. Jadi kan itu harapan kita ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana Om ya. Nggak usah muluk-muluk 7 dulu, 1 episode dulu. Tar ada rezeki lagi, ada waktu lagi bikin episode 2 gitu kan. Pernah nggak Om kepikir teman-teman konten kreator kita kumpul bareng, kita bike camp bareng gitu? Pernah nggak kepikir begitu? Itu sangat pernah terpikir. Justru itu salah satu yang kalau untuk di community YouTube itu yang kepikir. Dan itu bisa dibikin tahunan dari satu bike park ke bike park lain. Keren banget ya. Kalau saya gini loh, kita kan nggak pernah tahu nih ya. Ini saya potong dulu. Tadi nanya, ini saya balikin ke saya lagi ini. Takut lupa. Saya kan bikin studio ini kan berawal dari iseng. Terus akhirnya saya niatin untuk ya jalan ibadah dengan cara ini. Menyampaikan kebaikan ke banyak orang dari ilmu, cerita, dan pengalaman. Secara ya namanya YouTube itu kan kalau sudah dimonetize kan nggak bisa dibohongin kan ada hasil Om. Yes. Ada tuh hasil tuh. Ada sih, saya dapat berapa? $15 kalau nggak salah. Sekarang, tapi 1 tahun ke depan? Iya, kita nggak tahu. Jadi $15 juta? Yes. Bingung nggak ngabisinya? Amin. Amin, ya kan? Saya pengen Om itu punya cita-cita. Kita kumpul nih teman-teman YouTuber, kita keliling Indonesia. Om Rio ya kan, sebagai seorang ahli video syuting, fotografi. Om Ganes sebagai seorang sutradara. Secara Mas Ageng ya kan, dengan konten-konten upgrade-nya. Ya kan, Satna Case dengan badan yang tegapnya ya kan, jadi dia yang paling depan buka jalan.
Ya kan? Kalau ada yang mau macem-macem pakai sepeda kencang Mas Imam Wibowo kita suruh. Oh iya. Lengkap banget kan? Aku paling belakang. Aku pasti paling belakang. Kalau aku Sweeper. sepakat setuju, ya kan? Nah, nanti ada yang macam-macam lagi. Mas Imam, waduh, Om aku rasa ngubur kenceng itu. Tenang, ada Mas Popo Aryo. Oh iya, Keren, bener. Iya. Setuju. Jadi kita nggak ada persaingan seperti kompetitor dalam dunia YouTube itu. Yes. Secara kita itu kan niatnya bukan untuk cari duit. Saya yakin kok Om Ganes itu kalau bicara buat piringnya itu, buat dapurnya itu udah lebih dari cukup. Bikin YouTube itu malah ngeluarin duit gitu loh. Tapi kan sekarang ini kan sebuah investasi yang kita nggak bisa. Kalau teman-teman yang hobi MTB mau bikin YouTube, bikin. Loh, kita support. Iya. Kasih tahu channelnya apa, pasti kita subscribe. Biar per MTB-an di Indonesia itu makin maju. Ya. Sepakat nggak Om? Sepakat. Jadi jangan kita polanya malah dibikin, oh itu saingan gue, itu saingan. Jangan. Loh, Haimin itu luar biasa loh. Apa? Haimin, nonton channelnya Haimin nggak? Yang mana tuh? Haimin itu bandit-bandit, tim bandit. Oh iya. Nah saya dulu kan aku yang ingetin, aku yang ngomong. Lah itu 3 minggu yang lalu baru 7.000 kalau nggak salah. Iya. Lah tadi sore itu kan kontennya muncul tuh. Itu kok udah 49.000 sekian, udah mau 50.000. Loh, Ageng Raditya itu udah disikat miring. Disikat miring. Bener-bener di-wave langsung itu sama si Haimin. Haimin, kamu harus datang ke sini, awas kalau enggak. Banyak yang minta itu. Dongkrak. Banyak yang komen. Oh, Munahim udah gue udah japri. Cuma kan dia jauh dari sana secara kemari ya kan. Iya, bener. Ya enggak apa-apa kalau dia mau, ya ongkos tiket gue tanggung, enggak apa-apa deh ya kan, demi muasin penonton ya kan. Secara ya kan mau sombong Sultan dia lah. Haimin, lu datang ya. Enggak Nih Sultan. Saya Patih. Cukup sampai Patih aja. Bukan gini Om. Puas. Maksudnya gini Om, dalam kita memang menjawab request dari penonton. Ya. Kadang itu bukan cuma sekedar sisi materi. Seorang Haimin dia juga kan sudah sibuk dengan kontennya. Iya. Ada tim, ada proses latihan yang harus dijalaninya. Kalau dia harus ke Jawa, datang ke Jakarta dengan proses waktu yang berapa lama, mungkin kan kalau tidak sekali sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, mungkin bukan hanya dari biaya tapi dari waktu. Yeah. Jadi teman-teman yang sudah komen pengen teman-teman kayak Mas Imam, itu aku sangat mengidolakan beliau dan sering japri-japrian, udah tak undang semua. Bahkan M Fadli juga udah saya DM juga, tapi memang mungkin kesibukan beliau belum buka DM saya. Mas Fadli kalau nonton tayangan ini, kalau ada waktu boleh mampir ke sini. Teh Kusuma Yazid juga ya kan. Ya karena memang banyak yang request Om Ganes. Kalau Om Ganes termasuk Om undang Rock and Roll Daddy. Tenang bro. Deket. Ya kan. Cuman gua kan secara mudaan, gua nggak mau ya kan. Gua takut orang di kontennya galak. Gue mau ngundangnya bagaimana secara? Gue kan punya studio juga kan di kampung, jalan kecil, lebih orang kaya, sultan. Iya kan, gue kan secara. Tapi alhamdulillah, kalau Allah sudah memudahkan, tidak ada yang sulit, Om Ganes. Amin. Selalu, ya kan? Selalu. Om Ganes aja bisa nyampe sini, masa Haimin nggak bisa nyampe sini? Nah iya. Mas Ageng aja nyampe sini, masa Mas Imam Wibowo nggak bisa nyampe ke sini? Nah, tapi semuanya butuh proses, bro. Om Ganes, sebelum kita tutup, ya kan? Karena nanti gini lor, gue nggak mau ngomongin sepeda, ini mau gue bike check, ya kan? Ini mau gue bike check dalam sesi yang berbeda, ya kan? Tayangannya juga pasti berbeda. Nanti kita ngomongin sepedanya. Sebelum kita tutup, Om Ganes, tolong berikan motivasi terhadap teman-teman yang suka MTB, dia ingin jadi pembalap misalkan, dia untuk hobi misalkan, terhadap yang newbie kepengen sekedar buat fun bike aja, ya itu sampaikan berdasarkan pendapat pribadi dari Om Ganes ke teman-teman penonton semua. Sepeda itu sebuah hobi yang nggak cuma sehat tapi juga fun. Nah, tinggal kita nanti nentuin nih, ini bakal bertahan lama apa enggak. Tapi satu itu, kalau misalnya emang cuma buat hobi, cuma buat main-main doang, yang penting adabnya dijaga. Sepedanya mahal apa murah? Sepeda mahal atau murah? Relatif. Itu relatif karena tergantung sama kebutuhan kita. Sepakat. Kalau kita cuma buat aspalan seminggu sekali, Aviator cukup. Iyalah. Senator. Buat apa gitu. Premier. Kalau buat ngedeketin cewek yang bapaknya pengurus besar di KONI, mungkin butuh sepeda mahal gitu ya. Jangan sebut merek ya. Iya. Masalahnya itu sensitif. Bukan transition ya pasti ya. Iya. Ini nggak mahal ya. Ini nggak mahal. Cuma duitnya banyak.
Oke, terus. Tapi kalau mau prestasi, Oke. ada baiknya gabung sama sebuah komunitas yang emang melahirkan banyak rider, banyak atlet. Kayak Yori Sahara apa segala macam itu. Aku sih yang aku tahu ya, sejauh ini yang aku tahu itu dari Roam UI. Oke. Itu sepakat. Mereka itu atlet DJ, atlet DH, XC, itu semuanya ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau gabung yang di Jakarta Selatan, gabung ke Roam untuk jadi atlet, itu akan sangat dididik gitu. Terfasilitasi juga. Oke. Kalau di daerah sini apa misalnya? Kalau di sini NMTV tentunya, NM Racer. Jadi NM itu hanya sebagai payung aja Om, ya kan. Tapi dengan banyaknya teman-teman yang memang sudah lebih bisa, saya kepengen juga bikin semacam kayak pelatihan. Yes. Tapi lebih secara umum kayak coaching klinik gitu. Kalau memang dia mau seriusin untuk menjadi seorang atlet, tentunya kita harus bikin sesi khusus. Yeah. Nah di Jagakarsa ternyata sudah ada, ya kan, Roam UI. Dan ini saya baru tahu Om. Jadi teman-teman yang memang ada niatan untuk menjadi atlet dan mau gabung di sana nanti bisa menghubungi Om Ganesh, ya kan, akan difasilitasi kenal dengan siapa, bertemu dengan siapa. Terus Om? Nah, jadi ada dua tuh, apakah itu hobi, apakah itu mau jadi atlet. Oke. 3 ding, yang tengah-tengah nih, yang bakal rutin terus, istiqomah gitu. Ini yang bahasa istiqomah itu enak banget itu. Istiqomah, saya ada COVID nggak ada COVID saya goes, ada tren apa nggak ada tren saya goes. Gue banget itu. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan sama kita ya. Mereka yang akan terus menghidupi mountain bike atau apapun sepedanya dengan jalan yang terus-terusan rutin. Ya, mainnya nggak ugal-ugalan. Karena kalau jatuh nggak mau dia recovery lama, nggak goes itu menyiksa. Tenang gitu aja gitu. Sakau goesnya juga bisa ditahan dengan baik gitu. Jadi 3 ini semoga salah satu si yang baru-baru nih, yang hobiis baru-baru ini semoga nyemplung ke yang istiqomah atau justru yang ke prestasi sekalian. Amin. Gitu. Om Ganesh, ini memang durasinya baru sebentar banget di perasaan, tapi secara waktu ternyata sudah cukup lama. Takutnya nanti penonton kita bosan. Kita nanti ketemu lagi. Masa bosan ngeliatin Om Soleh? Ini aslinya lur lo kalau ketemu langsung dengan dia. Langsung pipitnya mantep. Oke. Om Ganesh, thank you banget sudah datang, mampir, berbagi banyak cerita dan sedikit banyak sudah kita ulik. Siapa Om Ganesh, asalnya apa dan bagaimana, tapi bagian kecil. Kalau teman-teman yang datang biasanya saya ulik dari nolnya Om. Dari dia lahirnya. Suhu Odell aja dari lahir saya udah ulik. Kalau ini waktunya nggak cukup. Karena saya mau ke poin masalah sepedanya. Iya, lebih banyak. Seorang sutradaranya itu. Iya. Karena kita sama-sama punya visi ke depan. Dan tadi udah kita sampaikan. Salam sukses buat Om Ganesh. Terima kasih. Lur, lo jangan lupa subscribe ke channelnya Om Ganesh Rock and Roll Daddy. Kita dukung per MTBN Indonesia dengan channel-channel hasil karya dari Om Ganesh. Thank you. Salam goes buat semuanya. Sukses buat teman-teman goes yang sudah menonton channel ini. Yang belum nonton besok-besok suruh nonton. Terima kasih sudah diundang Om. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.